Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Pada kesempatan kali ini aku akan membagikan resep masakan ala resto yang cocok banget dijadikan sebagai inspirasi menu masakan di saat kumpul keluarga ataupun di saat weekend. Dan menu masakan ini kalau kita beli di resto itu harganya sangat mahal ya. Proporsinya itu harganya untuk 2 atau 3 orang dewasa itu di atas Rp150.000 ya. Jadi untuk masak enak kita tidak perlu harus selalu ke resto ya. Kenapa tidak? Kita bikin sendiri saja di rumah yuk. Dan kalian wajib banget recook resep masakan ini ya, karena resep masakan ini tuh rasanya memang benar-benar juara enaknya. Oke, langsung aja simak videonya sampai habis ya. Jangan di skip-skip agar tidak gagal paham, dan jangan lupa bagi yang udah nonton bantu like, komen, dan jika berkenan boleh banget bantu di share resepnya ya. Dan untuk yang belum subscribe, mohon bantu dukung channel ini dengan cara subscribe dan tekan tanda lonceng notifikasinya ya. Terima kasih banyak sebelumnya. Oke, gak perlu berlama-lama, sekarang langsung aja kita cus ke bahan-bahan dan bumbu-bumbunya. Ini dia bahan-bahannya. Nah, untuk bahan-bahan ingredientsnya ini sendiri teman-teman bisa menyesuaikan dengan selera masing-masing ya. Nah, di sini ada sekitar 500 gram kepiting yang sudah saya potong-potong lalu kemudian sudah dicuci bersih. Lalu kemudian ada 250 gram udang yang sudah dibuang kepalanya dan juga dibuang perutnya. Lalu kemudian 500 gram cumi. Ini karena cuminya besar-besar jadi saya bentuk seperti ini. Kalau cuminya kecil-kecil teman-teman cukup memotongnya saja sehingga membentuk seperti ring ya. Dan bahan selanjutnya wajib banget ada jagung manis. Ini jagung manisnya kurang lebih sekitar 300 gram. Nah, untuk kesemua bahannya ini teman-teman bisa merebusnya terlebih dahulu. Namun karena saya ingin mendapatkan rasa kaldunya, jadi di sini saya akan langsung masak saja. Nah, untuk bumbu-bumbunya di sini juga sudah saya persiapkan. Untuk bumbu-bumbunya tentu saja kita menggunakan berbagai macam jenis persausan ya. Pertama di sini bumbunya itu ada kurang lebih sekitar 25 buah cabai merah keriting, lalu 8 siung bawang merah dan juga 1 buah tomat merah berukuran sedang. Nanti ketiga bahan ini akan kita haluskan. Nah, untuk bumbu-bumbu selanjutnya di sini ada 5 siung besar bawang putih yang digeprek lalu dicincang, kemudian 1 ruas telunjuk jahe, ini juga digeprek, boleh dicincang juga atau digeprek seperti ini saja juga boleh. Lalu kemudian 1 buah bawang bombay, ini beratnya 100 gram. Kemudian 3 lembar daun salam, 1 lembar daun jeruk purut yang angka 8 itu ya, nanti kita buang tulangnya agar aromanya bisa benar-benar keluar. Dan selanjutnya di sini ada daun bawang yang bagian hijaunya saja dipotong kecil-kecil secukupnya sebagai pelengkapnya. Lanjut, setengah sendok teh lada halus, setengah sendok teh MSG boleh di skip. Lalu kemudian 1 sendok teh kaldu bubuk, di sini saya menggunakan yang rasa sapi. Oke, kita lanjut ke bahan-bahan berikutnya yaitu persausan. Dan karena kita di sini menggunakan persausan, sebaiknya dalam pemberian garamnya berhati-hati ya. Jadi pemberian garamnya itu nanti setelah dikoreksi rasa saja. Kalau rasanya memang kurang asin baru boleh ditambah garam ya. Karena persausan ini sejatinya itu sudah ada rasa asinnya. Oke, jadi di sini untuk persausannya itu 6 sendok makan saus sambal, 3 sendok makan saus tiram, dan juga 2 sendok makan kecap manis. Dan karena seafood kita ini nanti akan kita masak dengan sedikit kuah yang teksturnya agak kental, jadi di sini kita menambahkan kurang lebih 1 sendok makan munjung tepung maizena.
Sementara itu, untuk menumis bumbunya di sini saya menggunakan margarin. Ini kurang lebih 5 sendok makan. Kalau teman-teman tidak punya margarin, boleh diganti dengan minyak goreng ya. Oke, kita langsung saja ke proses pembuatannya. Pertama-tama di sini kita akan haluskan terlebih dahulu untuk cabai merah, bawang merah, dan tomatnya. Nah, untuk tomatnya ini kalau teman-teman punya saus tomat, sebaiknya gunakan saus tomat kurang lebih 3-4 sendok makan ya. Karena saya tidak punya saus tomat, makanya di sini saya menggunakan tomat dan ini dia bumbunya sudah halus. Lanjut sekarang kita tumis. Di sini kita gunakan wajan yang agak besar karena bahan-bahan seafoodnya tadi kalau dicampur-campur nanti itu hasilnya banyak banget ya. Pertama-tama kita lelehkan terlebih dahulu margarinnya dan setelah meleleh kita biarkan margarinnya panas. Setelah itu langsung kita tumis bumbunya. Pertama-tama di sini kita tumis bawang putih, cincang dan juga jahe. Kita tumis kedua bahan ini sampai berwarna kuning kecoklatan dan wangi. Setelah bawang putihnya kuning kecoklatan dan beraroma wangi, selanjutnya tambahkan bawang bombay, lalu osreng-osreng, tumis sampai bawang bombaynya ini setengah layu. Setelah bawang bombaynya setengah layu, lalu kemudian segera tambahkan bumbu halusnya tadi, tambahkan juga daun salam dan daun jeruk purutnya. Lalu kemudian tumis ke semua bumbunya ini, aduk-aduk rata sampai semuanya tercampur. Tumis sampai semua bumbunya benar-benar matang dan wangi dan tidak ada lagi aroma bau langu dari si bumbunya. Dan sambil terus diaduk-aduk perlahan-lahan ya, takutnya nanti bumbunya gosong karena di sini kita menggunakan sedikit margarin. Jadi untuk bumbunya ini agak kering. Oke, ini bumbunya sepertinya udah mateng ya karena memang ini udah wangi banget. Lalu setelah ini siap untuk kita tambahkan air. Tambahkan air yang cukup untuk memasak bahan seafoodnya ya. Jadi di sini saya menambahkan air dari sisa bumbu yang ada di blender tadi. Jadi untuk jumlah airnya dikira-kira saja ya, sesuaikan dengan banyaknya bahan seafoodnya tadi. Oke, setelah ditambahkan air seperti ini, kita tunggu airnya ini sampai benar-benar mendidih ya, kurang lebih 1 menit agar aroma langu dari bumbunya benar-benar bisa hilang dan bumbunya bisa benar-benar tanak. Nah, pada tahap ini sudah bisa kita tambahkan perbumbuan yang lainnya seperti lada bubuk dan juga kaldu bubuk. Untuk MSG-nya nanti kita berikan di akhir saja ya. Lalu kemudian tambahkan juga saus sambalnya serta saus tiram dan juga kecap manis. Nah, agar warna kuahnya itu menjadi lebih cantik, sebaiknya gunakan kecap manis yang merek Bango ya. Setelah semua bahan persausan dan kecap manisnya tadi dimasukkan, lalu kemudian ini kita masak sampai mendidih kurang lebih sekitar 1 menit sambil diaduk-aduk agar tidak gosong karena sudah ada saus dan kecap, karena itu rentan gosong ya. Dan setelah ini mendidih, lalu kemudian bisa kita koreksi rasa. Dan ini rasanya itu sudah benar-benar pas ya. Jadi di sini kita tidak perlu menambahkan garam lagi karena rasa asinnya sudah benar-benar didapat dari saus sambal, saus tiram dan juga kecap manisnya. Namun kembali lagi kepada selera lidah masing-masing ya untuk penambahan garamnya. Jadi silahkan koreksi rasa sendiri. Kalau kurang asin boleh banget ditambahkan garam. Dan ini tuh rasa bumbunya, perpaduan rasa bumbunya itu benar-benar sempurna ya. Jadi ada rasa pedas, rasa asam, rasa asin gurihnya dan juga sedikit rasa manis. Benar-benar sempurna banget dan benar-benar recommended banget bumbunya untuk kalian coba di rumah. Lalu setelah semuanya kita koreksi rasa, rasanya itu sudah pas. Di sini kita sudah bisa tambahkan untuk ingredientsnya. Jadi pertama-tama kita tambahkan terlebih dahulu untuk bahan masakan yang lebih agak lama matengnya, seperti di sini adalah kepiting dan jagung.
Lalu setelah kita tambahkan kepiting dan jagungnya, lalu kita aduk-aduk sampai tercampur merata dengan bumbunya dan sampai kepitingnya dan serta jagungnya mateng. Nah, terlihat dari ciri-ciri kalau jagungnya udah mateng ya, jagungnya itu berwarna agak bening dan transparan. Untuk kepitingnya sendiri itu sudah berubah warna menjadi merah. Lalu kemudian kita tambahkan lagi bahan yang lainnya, yaitu cumi. Kembali kita aduk-aduk sampai tercampur merata dengan bumbunya dan sampai cuminya ini juga mateng. Setelah cuminya diketahui sudah mateng, kemudian selanjutnya kita tambahkan udang. Lalu kembali kita aduk sampai semuanya tercampur merata dan sampai udangnya mateng. Setelah beberapa saat dimasak, ini semua bahannya itu sudah mateng. Jadi sekarang saatnya untuk kita tambahkan MSG-nya. Jadi untuk memasak siput ini tidak perlu lama-lama ya, karena semakin lama dimasak, khususnya untuk cuminya itu akan semakin alot ya. Jadi cukup sematangnya saja, dan ini untuk MSG-nya sudah kita tambahkan. Lalu kita aduk-aduk sampai MSG-nya larut dan tercampur merata. Selanjutnya untuk membuat kuahnya itu teksturnya agak kental. Jadi di sini terakhir akan kita tambahkan larutan tepung maizena dari 1 sendok makan tepung maizena tadi yang sudah kita larutkan dengan sedikit air, lalu kita tuangkan ke atas masakan ini, kemudian kita aduk-aduk perlahan-lahan sampai semuanya tercampur merata. Dan kalau semuanya sudah tercampur merata, tekstur kuahnya sudah agak kental, lalu ini siap dimatikan api kompornya dan siap untuk kita pindahkan ke piring saji. Dan jangan lupa sebelum dipindahkan ke piring saji, koreksi rasa lagi agar rasanya itu benar-benar sangat pas. Dan Masya Allah tabarakallah, ini tuh ya juara banget. Sekali lagi bumbunya ini benar-benar enak, dan kalau kalian recook dengan resep ini dijamin kalian tidak akan kecewa ya. Benar-benar mirip rasanya, itu seenak kita beli di resto yang harganya ratusan ribu. Masya Allah, dari bahan yang dicampur-campur tadi juga hasilnya itu sebanyak ini ya. Kebayang kalau kita makan di restoran pesan sebanyak ini, mungkin kita akan mengeluarkan uang dengan jumlah yang tidak sedikit ya, sekitar 300 sampai 500 ribu mungkin itu setidaknya ya. Jadi lebih baik kita masak sendiri saja di rumah, dan silahkan teman-teman semua coba masak di rumah dengan menggunakan resep ini. Dijamin kalian gak akan kecewa, dan dijamin ini enak pakai banget, dan dijamin kalian bakal ketagihan. Dan sentuhan terakhir di sini kita akan tambahkan irisan daun bawang agar warnanya itu semakin cantik dan cerah. Nah, untuk daun bawangnya ini kalau teman-teman tidak suka daun bawang mentah, ini boleh ditumis sekalian bersama bumbu-bumbunya tadi ya. Oke, demikian untuk share resep masakan kita kali ini, yaitu resep masakan seafood tumpah yang kalau kita beli di restoran itu harganya sangat mahal, ratusan ribu rupiah per porsinya. Dan biasanya kalau kita beli di restoran, penyajiannya itu ditumpahkan di atas meja yang sudah terlebih dahulu dialasi dengan plastik sebelumnya ya. Semoga resep kali ini bisa menjadi inspirasi dan menjadi referensi untuk menu pilihan yang akan disajikan di saat momen-momen kumpul keluarga atau momen-momen istimewa lainnya. Semoga resepnya bisa bermanfaat ya. Terima kasih banyak untuk semua yang sudah selalu memberikan supportnya, dan sampai ketemu ya di video-video resep-resep masakan yang insya Allah bermanfaat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Dan satu lagi tips ya, untuk penyajiannya sebaiknya dinikmati selagi hangat ataupun panas lebih nikmat ya.